Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan laporan project data mining kami yang berjudul mendeteksi email spam dengan metode klasifikasi knife bias. Nah, di sini pokok bahasan yang akan kami sampaikan itu meliputi yang pertama latar belakang permasalahan, yang kedua mengenai persiapan pre-processing data, terus bagian implementasi project kami, dan yang terakhir itu kesimpulan. Baik, kita langsung saja. Untuk mengenai latar belakang ini berkaitan dengan permasalahan email yang mengandung email spam yang bisa merugikan para pengguna yang menggunakan email tersebut. Nah, saat ini juga pertumbuhan internet dan email ini bisa dijadikan untuk sarana komunikasi ya, antara satu orang sama orang yang lainnya. Terus juga dari spam ini juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Terus juga spam itu dibanjiri dengan mengirimkan salinan pesan yang sama secara berturut-turut ke penerimanya, sehingga hal tersebut bisa mengganggu si penerima email. Dengan adanya spam ini juga bisa menimbulkan bahaya atau ancaman yang serius juga ya kepada pengguna internet. Di antaranya dalam hal masyarakat, dalam hal berbisnis. Terus juga spam ini bisa disebarkan dengan menggunakan atau menyisipkan virus atau kode berbahaya, misal dengan tujuan untuk penipuan maupun iklan. Nah, kami di sini akan menggunakan metode knife bias untuk mendeteksi email spam dengan melihat pada header dan tag atau body email dari beberapa email yang ada tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara deteksi email spamnya itu, kita harus mengetahui apa aja sih struktur emailnya itu. Yang pertama ini dari gambar bisa kita lihat bahwa yang pertama itu yang di sebelah kiri terdiri dari header email. Header ini menunjukkan rute email ke tempat tujuan itu. Terus juga mengandung informasi tentang email pengirim, yaitu siapa yang mengirim tuh ya, dan siapa si penerimanya itu. Terus juga menampilkan ID pesan, informasi tanggal dan waktu, subjek dan karakteristik email lainnya. Yang kedua ini ada body email. Body email ini berisi pesan yang di dalam spamnya itu. Biasanya sih mengandung bahasa tertentu ya. Terus bahasa ini sering digunakan untuk penawaran yang bisa mengelabui si penerima pesan. Terus kita disuruh untuk klik di sana sini, terus lakukan pesan sekarang atau lakukan saat ini juga, dan masih banyak lainnya jenis penipuan. Selanjutnya di tahap pre-processing ya, ini merupakan tahap persiapan untuk melakukan laporan proyek kami. Terdiri dari kebutuhan spesifikasi perangkat, terus juga software yang digunakan untuk pengembangan program project, dan bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, di sini kami spesifikasi perangkatnya menggunakan laptop Asus A442U. Prosesornya Intel Core i5, terus juga RAM DDR4 4GB, terus juga video cardnya Nvidia GeForce 930MX, terus juga HDD 1GB, dan sistem operasi Windows 10. Software yang digunakan yaitu menggunakan Anaconda Navigator versi 1.9.7. Di sini juga Anaconda ini di dalamnya ada juga Spider, IDE Spider yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman Python dari proyek kami. Selanjutnya ada bagaimana
ada beberapa tahapan untuk klasifikasi naive Bayes, yang dimana dalam tahapan yang pertama yaitu membangun vocabulary atau kosakata untuk memisahkan dari data training tersebut yang mana mengandung email spam atau ham. Ham ini kebalikan dari spam gitu ya. Terus juga yang kedua, menyimpan vocabulary itu ke dalam file. Selanjutnya, melakukan training atau melatih data dari klasifikasi pada vocabulary. Yang keempat, melakukan evaluasi performa pada data testing yang berkaitan dengan performa menampilkan nilai confusion matrix dan evaluasi matriks untuk pengujian data tersebut. Selanjutnya, implementasi ini menampilkan beberapa bagian program. Yang pertama itu terdiri dari main Python, terus juga prosesor Python dan model Python. Nah, yang pertama ini ada main Python, berisi instansiasi objek-objek ini. Terus digunakan untuk memanggil beberapa fungsi atau metode dari sejumlah load file. Load file ini berisi data training dan data testing. Terus juga menampilkan nilai evaluasi matriks dan confusion matriks yang berdasarkan pada model yang dibangun. Secara singkat ini menampilkan metode-metode sebagai penghubung dari kedua program tadi. Untuk model Python sendiri berisi beberapa fungsionalitas. Di antaranya itu memanggil metode untuk mengimplementasikan klasifikasi naive Bayes-nya. Yang ketiga ada prosesor Python. Di dalam program ini juga berfungsi sebagai membaca dan menjalankan data training dan data testing pada dokumen tersebut untuk menentukan kelas yang mana saja emailnya yang mengandung spam dan ham. Dan yang terakhir menampilkan output program. Di sini berfungsi hasil kalkulasi yang ada di dalam file main Python itu untuk menampilkan nilai dari confusion matrix dan evaluasi matrix untuk pengujian metode ini. Pengujian ini diantaranya untuk mengukur nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Oke, jadi dari laporan project data mining kami tersebut itu dari kesimpulan yang dapat kami sampaikan yakni metode klasifikasi naive Bayes ini meningkatkan hasil dari tingkat akurasi, precision, recall, dan F1 score itu secara optimal ya. Terus dari laporannya itu dapat dijadikan untuk menguji kekuatan model yang dibangun. Selain itu juga saran yang dapat kami berikan untuk pengembangan proyek laporan kami ini diantaranya untuk membangun kolaborasi sebagai perbandingan dengan algoritma yang lainnya. Algoritma yang bisa dikembangkan untuk perbandingan itu bisa kayak SVM atau support vector machine. Terus juga neural network bisa juga. Oke, terima kasih sudah menyaksikan laporan dari proyek kami. Terima kasih.